kegiatan hari ini adalah salah satu bukti aksi nyata dalam kegiatan program pendidikan penggerak, program pendidikan guru penggerak Angkatan 4 Kota Padang. Sebagai salah satu, saya sebagai calon guru penggerak perwakilan dari SMP Negeri 6 Padang. Hari ini saya akan mencoba untuk berbagi ilmu, mempresentasikan ilmu yang saya peroleh selama 2 bulan kegiatan guru penggerak yang dilakukan. Dalam modul yang diterima itu ada modul 1.1 sampai modul 1.4. Banyak hal-hal baik yang diterima selama program pendidikan berjalan. Dan hari ini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan bagian hal penting dalam materi dalam program pendidikan guru penggerak tersebut. Salah satunya yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif. Kaitannya sangat penting sekali, di mana filosofi KHD inilah yang mendasari munculnya program pendidikan guru penggerak. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara nanti akan muncul bagaimana nilai dan peran guru dalam pembelajaran, kemudian yang dihubungkan dengan visi sekolah. Dan visi sekolah ini yang akan kita wujudkan, yang di dalamnya ada penerapan budaya positif. Budaya positif ini yang akan diterapkan agar anak-anak yang kita hasilkan nanti adalah anak-anak yang berbudaya baik. Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu-ibu semua, bahwa beliau adalah salah satu bapak pendidikan Indonesia. Beliaulah yang mencetuskan berbagai hal yang berhubungan dengan pendidikan. Di dalam pendidikan guru penggerak, kami menerima ilmu bahwa menurut beliau, pendidikan itu adalah usaha menuntut segala kekuatan, kodrat alam dan zaman pada anak, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Beliau menstimulasi anak-anak kita untuk berperan sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah jati diri yang dimiliki oleh anak dari dia lahir. Tugas kita sebagai guru adalah untuk menebalkan sikap-sikap baik yang ada di dalam dirinya, dan kemudian membawa mereka sesuai dengan zaman yang mereka lalui sekarang ini. Apalagi zaman sekarang adalah zaman yang mempunyai ilmu teknologi yang sangat canggih. Kemudian guru juga berperan untuk mewujudkan anak-anak sebagaimana yang dicetuskan oleh filosofi KHD, itu adalah anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila ini? Adalah anak-anak yang memiliki keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sebenarnya semua hal ini sudah ada di dalam penerapan kita selama proses pembelajaran. Mungkin karena kita terbatas oleh tuntutan materi dan tuntutan KKM, ada beberapa hal yang belum kita bisa untuk munculkan, seperti mungkin kreativitas anak, kemandirian anak. Namun untuk selanjutnya dalam program pendidikan penggerak memberikan arahan, masukan agar guru-guru selanjutnya mampu untuk mewujudkan ke-6 hal yang ada pada profil Pancasila, sehingga pelajar-pelajar kita, anak-anak kita nanti setelah mereka dewasa adalah anak-anak yang memiliki 6 karakter baik ini. Apa nilai dan peran guru di sini? Guru berperan dalam menumbuhkan karakter baik yang kemudian menjadi budaya positif dalam keseharian murid melalui pembelajaran yang bermakna, sehingga di masa depan dapat terwujud murid dengan profil belajar Pancasila. Nah, dalam hubungannya dengan pola pikir kita sekarang, Bapak Ibu, strategi untuk menumbuhkan budaya positif. Saya juga pertama untuk menerima materi ini juga bingung bagaimana cara menumbuhkan budaya positif ini. Sebenarnya ini adalah hal baik yang harus kita lakukan, namun pasti ini tidak akan berjalan dengan instan.
karena dia butuh pembiasaan. Yang kita lakukan sekarang adalah perubahan paradigma dulu, perubahan pola pikir kita, bahwa sikap baik itu ada sikap yang dilakukan oleh anak-anak kita itu adalah mempunyai tujuan dan alasan masing-masing, baik itu tujuannya benar ataupun salah. Seperti contoh, ketika anak-anak kita terlambat, itu bukan kebiasaan yang baik, kan Bapak Ibu? Namun, di balik itu semua, anak-anak kita terlambat datang ke sekolah, dia mempunyai alasan tertentu. Semua orang demikian. Alasan mereka melakukan suatu kegiatan sikap, itu ada alasan baik maupun buruknya. Jadi, itu dimasukkan ke dalam sebuah terkontrol perilaku. Nah, tugas kita dalam tugas guru adalah untuk kembali melihat bagaimana membawa anak-anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa itu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bagaimana cara menunjukkan disiplin positif, apa saja posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta restitusi itu apa. Pemenuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu, yaitu survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak-anak kita juga demikian. Dia punya hak untuk hidup. Dia punya hak untuk mempertahankan keberadaannya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Dia juga berhak diterima di sekolah ini dengan baik, walaupun dia berada mempunyai perbedaan sikap baik maupun ada sikap tidak baik dari keluarga yang tidak baik. Kemudian ada penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuannya. Kemampuannya bukan dalam hal bidang akademik saja, kemampuannya dalam bidang ekstrakurikuler, kemampuannya dalam bersikap baik kepada temannya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, seperti dia bisa bermain dalam belajar. Nah, inilah salah satu dasar untuk penerapan budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu, yaitu menerapkan disiplin positif. Disiplin ini bukan artinya membuat anak menjadi terhukum. Disiplin ini adalah disiplin positif, disiplin yang kita terapkan, tapi ada nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan dalam disiplin tersebut, di mana tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman yang melibatkan komunikasi dua arah, sehingga anak-anak itu mampu nanti akan muncul motivasi di dalam dirinya bahwa yang dilakukannya itu salah, sehingga dia mampu untuk memperbaikinya sendiri. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah yang sebaiknya kita kembangkan dalam diri anak-anak kita maupun anak-anak yang ada di sekitar kita, bahkan anak-anak di dalam keluarga kita sendiri, yang memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, kemudian untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Lanjut, posisi kontrol guru. Nah, ini peran kita Bapak Ibu. Ternyata setelah kami belajar pun kami juga shock bahwa ternyata kita terlihat kita seperti guru yang baik. Ternyata kita belum masuk dalam kategori guru yang baik. Ada 5 posisi kontrol guru yang mengkelompokkan guru sesuai dengan perilakunya dalam memberi hukuman atau sanksi kepada siswa. Nomor 1 itu penghukum, guru yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian ada kelompok guru pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru-guru ini bersuara lembut dan menimbulkan rasa tidak nyaman atau bersalah pada muridnya ketika memberikan teguran atau memperbaiki kesalahan muridnya. Ketiga, teman. Guru ini menggunakan hubungan yang baik dan untuk mempengaruhi murid, namun di sisi lain murid akan kecewa jika guru itu bertindak tidak baik kepada dia. Jadi dia menjadi merasa bahwa guru itu menjadi tidak temannya lagi. Maka ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak akan mau lagi memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian ada monitor atau pemantau. Guru ini adalah guru yang mengawasi muridnya untuk bertanggung jawab atas perilakunya.
Yang terakhir yang paling bagus itu adalah kelompok manajer. Adalah guru berbuat sesuatu bersama murid. Maksudnya di sini jika muridnya melakukan kesalahan, gurunya bersama dengan murid itu mencari solusi, menanyakan apa alasannya, kemudian mencari solusi terbaik bersama, berdua dengan siswanya. Kalau bisa muridnya tersebut yang menemukan apa yang dia lakukan untuk menebus kesalahannya tersebut, untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang tergolong ke dalam kelompok posisi kontrol guru. Baik dalam hal tindakan, perkataan, akibat, pola perilaku, serta motivasi yang dihasilkan. Guru pengontrol dan manajer itu sudah guru manajer sudah bisa menghasilkan motivasi intrinsik. Itu yang diharapkan sebenarnya. Sama seperti Bapak Ibu, kalau istilah kita anak lokal unggul ditinggalkan dengan tas saja mereka akan belajar. Itu artinya motivasi intrinsik mereka sudah ada untuk belajar walaupun tidak ada guru. Itu yang kita harapkan untuk perilaku lainnya. Misalnya untuk tidak datang terlambat ke sekolah, untuk memakai pakaian sesuai dengan pakaian aturan sekolah, menjaga kebersihan sekolah. Demikian. Langkah awal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di kelas. Bapak Ibu Walas dan Bapak Guru mata pelajaran bisa mewujudkan dengan istilahnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan aturan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang dibuat dengan murid. Murid dibuat bersama dengan teman sekelompoknya. Jadi mereka bersama-sama menginginkan kelasnya seperti apa. Mau kelasnya seperti apa? Jadi mereka yang merembukan, saya mau kelas saya seperti ini. Itu contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama, buat anak-anak. Dengan kalau kita sebagai guru cukup membimbing mereka apa saja hal-hal baik yang ingin ditumbuhkan di kelas itu. Nah, ini contohnya. Mereka ingin menghargai satu sama lain. Mereka ingin menjaga kebersihan kelas. Mereka bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian menjaga kerapian diri. Kata kami itu menunjukkan bahwa mereka yang membuat, Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita yang membuat. Anak-anak kumpulkan tugasnya wajib kumpulkan tugas. Guru dan siswa yang membuat. Kalau sekarang siswa yang membuat dengan teman-teman di kelasnya. Nanti akan muncul sebuah keyakinan kelas. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tinggal lihatkan saja keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri. Jika ada yang mereka langgar, berarti mereka harus mempertanggungjawabkannya. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Diskusikan kembali dengan mereka. Apa yang mau mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini juga berguna ketika mereka dewasa. Mereka bisa membuat keputusan tersendiri dan menemukan solusi atas permasalahan kehidupan yang mereka temui di masa datang. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 93. Di sana kami membuat sebuah keyakinan kelas di mana saya sebagai guru membimbing anak-anak untuk membuat keyakinan kelas secara bersama. Keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk diskusi kelompok di mana masing-masing mereka memberikan inspirasinya, keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Kemudian setelah selesai, salah satu perwakilan murid atau siswa akan menuliskan hasil keyakinan kelas tersebut di papan tulis, lalu dirembukan bersama kembali hasil keyakinan kelas tersebut. Jika sudah disepakati, maka hasil keyakinan kelas itu akan dituliskan pada sebuah kertas yang akan menjadi kesepakatan mereka selanjutnya selama belajar di kelas ini. Dan keyakinan kelas inilah yang menjadi arahan, menjadi jalur yang menjadi tuntunan mereka untuk melakukan hal-hal baik di kelas. Inilah yang kita lakukan Bapak Ibu dalam menemukan solusi tersebut, yaitu dengan istilah restitusi. Bapak Ibu yang dalam mata pelajaran BK sudah pasti ketemu dengan restitusi ini, yaitu pendekatan di mana murid memperbaiki kesalahannya yang dilakukan sehingga ditemukan solusi terbaik dan murid dapat diterima kembali oleh kelompoknya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita bisa menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah serta menanyakan keyakinan. Kalau contohnya Bapak Ibu misalnya ada siswa yang datang terlambat ke sekolah.
kita tanyakan kenapa dia datang telat. Alasannya kita tanyakan langsung. Bisa dia menjawab alasannya karena dia terlambat bangun. Ketika dia menjawab alasannya terlambat bangun, kita diskusikan kepada dia, salah atau benarkah tindakan yang dia lakukan. Jika anak-anak tersebut sudah meyakini bahwa tindakan yang dilakukannya salah, maka jika kita tinggal membimbingnya apa yang harus mereka lakukan, mudah-mudahan mereka menyadari kesalahannya dan akan timbul jawaban, Bu, saya akan bangun lebih pagi lah Bu, atau saya tidur lebih cepat biar saya tidak terlambat bangun sehingga saya bisa datang ke sekolah lebih cepat. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita bisa menanyakan keyakinannya. Keyakinan di sini adalah keyakinan kelas tadi. Apa-apa nilai yang sudah kita sepakati. Kalau demikian mereka sudah tahu nilai apa yang sudah dilanggar, maka kita sudah bisa menyelesaikan restitusi ini dan anak-anak berarti sudah memiliki motivasi, sudah memiliki solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Ini Bapak Ibu, dari tadi kita berbicara tentang restitusi, ada hukuman, ada sanksi. Ternyata dua hal ini adalah hal yang berbeda, hukuman dan sanksi. Selama ini kita memberikan hukuman ternyata adalah hal yang menyebabkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak mempunyai motivasi intrinsik, menjadi anak-anak yang mempunyai identitas yang gagal, yang hanya takut bekerja karena adanya hukuman. Hukuman itu kalau di sini terlihat perbedaannya, hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau tidak nyaman, anak menjadi korban, anak tersakiti, berlaku pasif, sistem tidak akan jalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Peraturan adanya karena ada peraturan. Murid akan membenci peraturan. Karena benci peraturan maka mereka banyak yang melanggar. Kemudian kita mulai belajar, saya juga mulai belajar Bapak Ibu untuk mencoba menerapkan sanksi atau konsekuensi. Itu yang kita peroleh dari hasil restitusi. Sanksi di sini adalah sesuatu yang kita buat bersama dengan anak, sehingga anak itu, sanksi itu adalah sesuatu yang terjadi, ketidaknyamanannya hanya berlangsung dalam jangka pendek, anak tidak menjadi korban yang diabaikan, anak menjadi tidak membuat anak menjadi tidak nyaman. Penguatannya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring apa peraturannya dan murid akan menghormati peraturan. Dan lebih baik lagi jika kita melakukan restitusi. Namun dalam tahap sanksi atau konsekuensi itu akan lebih baik daripada hukuman. Contoh, ketika anak kita terlambat masuk ke dalam pelajaran, jam pelajaran, kalau kita beri hukuman seperti biasa kan kita beri hukuman campur rumput ya Bapak Ibu ya. Itu berarti kita sudah melakukan hukuman di sini. Tetapi jika dia terlambat di jam pelajaran olahraga, dia lari keliling lapangan, itu bukan hukuman. Itu adalah konsekuensinya dari keterlambatan karena jam olahraga dia juga akan melakukan kegiatan tersebut. Kalau di jam biasa mungkin kita akan menambah jamnya pulang misalnya. Atau ketika dia merusak buku temannya, apa yang harus dia lakukan? Dia kalau guru mungkin dimarahi atau bagaimana, mungkin kita bisa memberikan restitusi apa yang harus mereka lakukan. Mungkin muncul ide untuk mengganti buku temannya atau mengganti pena temannya yang rusak atau yang dihilangkan tersebut. Ini adalah beberapa hal yang saya lakukan sebagai refleksi dari pelaksanaan budaya positif di kelas. Ini adalah salah satu restitusi yang saya lakukan kepada anak-anak. Di sini siswa saya melakukan pelanggaran yaitu tidak memakai pakaian yang telah disepakati. Sebagaimana keyakinan kelas yang mereka buat bahwa kerapian adalah salah satu bagian dari yang harus mereka patuhi. Nah, di sini siswa diberikan arahan untuk kembali menyadari kesalahannya dan melakukan sebuah perbaikan atas kesalahan tersebut. Kemudian, ini juga salah satu refleksi di mana siswa tersebut tidak melakukan piket di kelasnya. Dengan kesadaran sendiri dia memperbaiki kesalahannya dengan melakukan piket. Ini adalah siswa yang kukunya panjang. Kuku panjang merupakan keyakinan kelas yang dilanggar adalah kerapian, salah satu kerapian. Di sini dia juga sudah menyadari kesalahannya dan berniat untuk memotong kukunya sendiri. Nah, sehubungan dengan tidak adanya putih kuku di sekolah,
karena dia mau memotong bukunya hari itu juga, maka diberikan saja gunting besar. Tapi terlihat bahwa dia sudah menyadari bahwa buku yang panjang merupakan salah satu hal yang tidak baik dan dapat memberikan kesan tidak rapi pada dirinya. Selanjutnya, ini adalah contoh keyakinan keras dalam hal bertanggung jawab, di mana anak-anak sudah berani bertanggung jawab melaksanakan tugasnya, yaitu mengerjakan tugas dengan baik. Walaupun itu terlihat mereka seperti sedang mengobrol, sebenarnya pada keadaan sebenarnya dia sedang bertanya kepada temannya apa tugas yang akan dikerjakan. Demikianlah Bapak Ibu refleksi yang saya lakukan. Bapak Ibu, demikianlah kira-kira budaya positif yang dapat kita terapkan, bahwa disiplin itu artinya bertanggung jawab karena berdasarkan tindakan-tindakan pada nilai kebajikan universal. Guru dituntut untuk menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka terbiasa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, budaya positif di sekolah sangatlah penting Bapak Ibu, sebagaimana di sekolah inilah selain di rumah, di sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak kita untuk menumbuhkan budaya baik ini. Peran serta kita sangat besar sekali dalam mewujudkan kembali kepada profil pelajar Pancasila yang diterapkan oleh sistem pendidikan kita. Bahkan kalau tidak salah saya baca Bapak Ibu, dalam kurikulum yang terbaru, kurikulum prototype, di sana yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan yang terbaru, bahwa di sana sudah mulai untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak ada lagi membedakan anak-anak sesuai anak-anak dibebaskan untuk mengeksplor dirinya. Jadi dengan tugas kita sekarang, jika kita sudah membiarkan anak-anak untuk mengeksplor dirinya, kita membimbingnya agar tidak kebablasan dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih, demikian presentasi saya. Mungkin banyak hal yang akan ditanyakan, saya persilakan kepada ibu-ibu untuk menanyakan hal-hal yang mungkin kurang dipahami atau saya menyampaikannya tidak dimengerti. Terima kasih. Tentang materi yang telah Ibu Citra paparkan sebentar ini. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana langkah kita di sekolah ini untuk memotivasi pelaksanaan cara motivasi atau membangkitkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu ke anak didik kita, supaya pola dalam pembelajaran ini mulai berubah setahap demi setahap. Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Pat atas pertanyaannya. Baik, bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang lebih bagus kepada anak kita dalam pembelajaran? Dalam hal ini adalah kembali kepada nilai dan peran kita sebagai guru. Nilai dan peran kita sebagai guru adalah untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak kita. Maka kita mulailah untuk memberikan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak-anak kita menjadi tidak monoton terhadap materi tersebut. Ketika mereka sudah tertarik dengan materi yang kita sampaikan, mereka akan termotivasi untuk belajar. Jika itu berulang terus kita laksanakan, maka hal itu akan menjadikan budaya dalam dirinya. Begitu juga dengan hal-hal baik yang mereka lakukan. Jika kita sering memberikan pengulangan, karena ini bukan hal instan yang dilakukan, harus ada pembiasaan. Jika kebiasaan itu sering terjadi, maka otomatis motivasi itu akan muncul dari dalam diri anak-anak kita sendiri. Sehingga dalam pembelajaran pun, tanpa kita suruh pun, mereka akan senantiasa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Contoh, kita mulai dari keyakinan kelas tadi. Jika kita buat bersama keyakinan kelas yang di dalamnya ada bertanggung jawab
bertanggung jawab. Jika anak-anak itu sudah mampu untuk bertanggung jawab, baik contoh dalam mengerjakan tugas saja, otomatis motivasi di dalam dirinya sudah ada. Dengan bertanggung jawab, mereka mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga artinya motivasi intrinsik sudah ada di dalam dirinya. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Ada lagi? Setelah kita amati bersama-sama tadi Ibu Citra dalam materi apa tadi? Budaya positif. Ternyata Bapak Ibu, sekolah penggerak ini yang diberikan oleh Kemdikbud Pak Nadiem Karim, katanya pelajar profil Pancasila. Jadi pembelajaran itu betul-betul berpusat kepada siswa. Apa yang pertama kita lakukan terlebih dahulu? Kenyamanan pribadi siswa. Kita merubah mindset guru. Seperti yang tadi, kita selalu melihat anak yang terlambat kita hukum. Ya, kita hukum cabut rumput. Ternyata hal itu salah yang kita lakukan. Bagaimana kita membuat disiplin positif pada diri anak? Bagaimana kita mempengaruhi anak sehingga di dalam pembelajaran seperti yang tadi itu yang keyakinan kelas. Anak bisa disiplin diri, anak bisa berkolaborasi, bisa berinteraksi antara mereka. Mereka itu betul-betul merasa bertanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kita buat secara berkelompok. Nah, berarti dengan perubahan paradigma guru dalam memberikan pembelajaran, terutama dulu dengan kepribadian anak. Berarti kita harus betul-betul merubah mindset kita terhadap hukuman-hukuman yang kita lakukan selama ini ternyata salah dalam sekolah penggerak seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mempengaruhi anak-anak untuk belajar, anak itu senang menerima pembelajaran, dengan sendirinya terbentuk adanya tanggung jawab, adanya sifat dia bergotong royong, saling berkolaborasi, insya Allah pasti tujuan pembelajaran kita tercapai. Jadi sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Ini kalau dapat ya Citra kita buat, kita monitoring Citra dan Shirley nanti dalam proses pembelajaran. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, jangan kepada beberapa guru, seluruh guru kita sosialisasikan ini. Nanti kami akan adakan monitoring bagaimana dalam penerapan pembelajaran di dalam kelas nantinya. Hanya Ibu memberikan support yang sebesar-besarnya kepada Citra, berlakulah seperti menjadi betul-betul guru penggerak, bisa menggerakkan segala sesuatu, menggerakkan seluruh guru, menggerakkan seluruh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan semangatnya Ibu Kepala Sekolah kami. Bagaimana Bapak dan Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Baik, demikianlah kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, ilmu yang kita hari ini adalah berbagi ilmu. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, pengalaman kita, inspirasi kita dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Lesmana, guru mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 6 Padang. Setelah presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Citra Ceria kemarin tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 6 Padang, banyak hal-hal positif atau hal-hal menarik yang dapat saya tangkap dari presentasi tersebut. Contohnya seperti bagaimana mengembangkan karakter anak itu yang dari awalnya yang jarang masuk, kurang disiplin, banyak hal-hal negatif yang mereka lakukan. Itu dengan budaya positif itu bisa mengarahkan
anak-anak itu ke arah yang lebih bagus. Contohnya seperti keyakinan kelas yang telah disampaikan kemarin. Dengan keyakinan kelas itu, guru dengan mudah membimbing atau mengarahkan anak-anak itu ke arah yang lebih bagus, sehingga anak-anak itu bisa melihat mana hal yang bagus dan mana hal yang buruk. Jadi hal tentang penerapan budaya positif itu sangat bagus diterapkan dalam setiap pembelajaran yang ada, apalagi di dalam pembelajaran PJOK itu bukan hanya interaksi di dalam saja di kelas, juga di lapangan. Itu juga bisa akan mengembangkan kreativitas anak dan bagaimana anak itu berpikir dengan baik. Mungkin itu saja hal-hal yang menarik yang dapat saya tangkap tentang presentasi bagaimana penerapan budaya positif di SMP Negeri 6 Padang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nover dari kelas 91. Di sini saya akan testimoni selama pembelajaran bersama Bu Citra Ceria, MPD. Selama pembelajaran dengan Bu Citra Ceria, kami sangatlah senang karena Bu Citra menerangkan pembelajaran dengan cara yang sangat asik dan unik. Kami mempunyai tugas praktek di setiap materinya dengan yang diserahkan kepada siswa, yaitu bisa membuat karya dengan seperti puisi, seperti poster, cover lagu, dan lain-lainnya. Dan kami juga mempunyai keyakinan kelas yang akan kami taati bersama. Jika kami tidak melanggar keyakinan kelas tersebut, kami akan mencari solusi bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.